Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyirul Husna dari Prodi PAI, NPM 230101103. Di sini saya akan menerangkan mengenai software. Software adalah program yang dirancang agar dapat melakukan tugas tertentu pada hardware. Jika kamu pernah berpikir bagaimana perangkat keras dapat beroperasi dan menjalankan berbagai perintah, semua ini terjadi karena adanya software atau perangkat lunak. Dengan software, kamu juga dapat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mengirim pesan, memutar musik, dan masih banyak lagi. Salah satu jenis software yang paling dekat dengan kamu adalah aplikasi. Aplikasi yang sering kamu gunakan seperti WhatsApp, Instagram juga salah satu jenisnya. Meski begitu, ternyata masih banyak jenis software lain yang perlu kamu ketahui loh. Jadi di PPT ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi atau SO, software aplikasi atau SA, dan bahasa pemrograman atau BP serta contohnya. Yang pertama adalah sistem operasi, pengertian, fungsi, dan jenis sistem operasi. Sistem operasi atau SO secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. Selain pengertian sistem operasi secara umum, IT Kampus juga akan menjelaskan pengertian sistem operasi menurut para ahli berikut ini. Menurut Limru Syamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus mengoperasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Menurut M. Cloud Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Menurut Wahana Komputer, sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang dimasukkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Fungsi sistem operasi mempunyai sistem yang sangat penting dalam suatu sistem komputer, yaitu sebagai manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Jenis sistem operasi komputer. Ada sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Sistem operasi Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD, ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya.
Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Nah, selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cold Linux, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa itu software dan apa saja macam-macam software aplikasi? Software aplikasi sendiri memiliki beberapa kategori seperti software animasi, foto, video, ataupun desain. Pengertian software adalah suatu perangkat lunak berupa program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas khusus, seperti membuat dokumen aplikasinya adalah Microsoft Word, mengedit foto seperti Photoshop, membuat laporan keuangan, atau aplikasi hiburan seperti game. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang terstruktur dan dapat dipahami oleh perangkat komputer. Bahasa pemrograman adalah instruksi dasar dari pemrograman kepada komputer untuk melakukan suatu tugas. Seiring berkembangnya teknologi, kini semakin banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Bahkan penggunaan bahasa pemrograman pun semakin mudah. Bahasa pemrograman sangat penting dikuasai oleh para pengembang teknologi atau developer. Dengan memahami bahasa pemrograman, mereka lebih membangun sebuah website atau aplikasi secara matang. Pengertian bahasa pemrograman dijelaskan dalam modul bahasa pemrograman untuk pemula oleh Syarifuddin dan kawan-kawan. Bahasa pemrograman adalah instruksi dasar dari programmer kepada komputer untuk melakukan suatu hal. Agar komputer dapat memahami seluruh perintah programmer, maka dibuatlah dalam bentuk kata-kata yang terdiri dari banyak baris. Bahasa pemrograman terbagi menjadi 3 jenis, yakni bahasa mesin, machine language, bahasa tingkat rendah atau rakitan, low level assembly language, dan bahasa tingkat tinggi, high level language. Lalu apa yang membedakan dari ketiganya? Program bahasa mesin terbilang sangat panjang dan sulit dipahami, serta sangat bergantung oleh arsitektur mesin. Namun bahasa mesin memiliki proses yang sangat cepat dan tidak perlu interpreter atau penerjemah. Fungsi bahasa pemrograman dikutip dari buku Membuat Sistem Informasi Gade Online menggunakan kode Igniter serta kelola proses pembuatannya oleh Muhammad Yusril Helmi Setiawan. Fungsi bahasa pemrograman adalah memerintahkan sebuah komputer untuk mengolah suatu data sesuai dengan logika yang kita inginkan. Lalu, hasil dari bahasa pemrograman biasanya dibuat dalam bentuk program ataupun aplikasi. Sebagai contoh, lampu lalu lintas di jalan raya sudah terhubung oleh program komputer. Jika tidak, maka akan sulit mengatur lampu lalu lintas selama 24 jam. Contoh bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java. Bahasa pemrograman yang pertama yakni Java. Sedikit informasi, bahasa pemrograman Java sudah digunakan di lebih dari 3 miliar perangkat di seluruh dunia. Pada umumnya Java digunakan untuk aplikasi di smartphone, aplikasi desktop, dan pengembangan situs. Yang kedua ada Python. Bahasa pemrograman kedua yang sangat terpopuler adalah Python atau Python. Bahasa pemrograman yang saat ini sudah berkembang sejak tahun 1980-an dan hingga kini masih banyak dibutuhkan oleh para programmer, terutama untuk melakukan coding secara dinamis. Yang ketiga ada JavaScript. Selain itu ada juga bahasa pemrograman yakni JavaScript yang cukup populer digunakan untuk mengelola website. Saking populernya, hampir 97 situs di seluruh dunia menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Yang keempat ada HTML atau Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa pemrograman markup yang digunakan untuk membuat halaman web, sehingga dapat menampilkan berbagai informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah browser internet.
Yang kelima ada PHP atau Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman yang juga banyak digunakan saat ini. Yang keenam ada ASP atau Active Server Packages atau ASP adalah salah satu bahasa pemrograman website untuk menciptakan halaman website yang dinamis. ASP merupakan salah satu produk yang disediakan oleh Microsoft yang mana merupakan server serta scripting yang bekerja pada server website. Yang ketujuh ada CSS atau Cascading Style Sheets, adalah bahasa stylized sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Yang kedelapan ada Perl. Perl adalah bahasa pemrograman mesin dengan sistem operasi Unix seperti Sun OS, Linux, BSD, dan HP UX. 9 ada XML atau Extensible Markup Language atau disebut juga XML, adalah bahasa markup serbaguna yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium untuk mendeskripsikan berbagai macam data. Yang ke-10 ada Wireless Markup Language atau disingkat WML, adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi berbasis XML. Nah, itu dia penjelasan mengenai 10 bahasa pemrograman beserta fungsi, jenis, dan contohnya. Semoga video ini dapat membantu kamu yang sedang belajar tentang bahasa pemrograman ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.